Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Niscaya. Nama saya Muhammad Nurman Albani. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi SMA tentang geografi, yaitu bentuk-bentuk muka bumi. Nah, tapi sebelum itu teman-teman harus tahu apa sih tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pembelajaran kali ini. Nah, teman-teman, tujuan pembelajaran untuk materi ini ada dua. Yang pertama, peserta didik dapat mengetahui bentuk-bentuk muka bumi, baik di darat maupun laut. Dan yang kedua, peserta didik dapat membedakan beberapa bentuk muka bumi seperti dataran tinggi dan dataran rendah, serta teluk dan tanjung, serta beberapa permukaan bumi lainnya. Baik, bab pertama, bentuk-bentuk muka bumi di darat akan dijelaskan oleh saya, Muhammad Nurman Albani. Pertama, gunung. Gunung adalah permukaan bumi yang menonjol ke atas dengan tinggi bisa mencapai ratusan hingga ribuan meter. Gunung terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah puncak gunung, yang kedua adalah lereng gunung, dan yang ketiga adalah kaki gunung. Kedua, pegunungan. Pegunungan adalah beberapa gunung yang saling sambung. Ketiga, bukit. Bukit hampir mirip seperti gunung, hanya saja jauh lebih kecil, dengan ketinggian sekitar 20 hingga 300 meter. Keempat, perbukitan. Perbukitan adalah beberapa bukit yang saling sambung. Kelima, dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan tanah datar luas yang berada di wilayah yang tinggi antara 200 sampai 1500 meter di atas permukaan laut. Keenam, dataran rendah. Dataran rendah adalah bagian dari permukaan bumi yang datar dan rendah dengan ketinggian sekitar 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Ketujuh, lembah. Lembah adalah dataran rendah yang berada di sekitar perbukitan atau pegunungan. Sela-sela yang ada di kaki perbukitan atau pegunungan ini disebut dengan lembah. Kedelapan, danau. Di darat tentunya terdapat sumber air yang dapat menghasilkan danau jika air tersebut menggenang. Kesembilan, sungai. Saat sumber air di darat mengalir, dapat terbentuk sungai. Adapun sungai terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah hulu, yang kedua adalah hilir, dan yang ketiga adalah muara. Yang ke-10, tanjung. Tanjung adalah bagian daratan yang menjorok ke laut. Oke, selanjutnya bab 2, bentuk-bentuk muka bumi yang ada di laut yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Untuk yang pertama, dangkalan. Dangkalan merupakan dasar laut dangkal di sepanjang pantai yang kedalamannya kurang lebih dari 200 mdpl. Kemiringan lereng ini tidak lebih dari 10 dan merupakan bagian dari benua. Yang kedua, lereng benua. Lereng benua adalah bagian dasar laut yang merupakan kelanjutan dari paparan benua sehingga letaknya perbatasan dengan paparan benua. Memiliki kemiringan sekitar 50 dengan kedalaman antara 200 sampai 1800 meter di bawah permukaan laut. Yang ketiga, Pulau Gunung Api Laut. Pulau Gunung Api Laut ini adalah sebuah pulau vulkanik yang kakinya di dasar laut, sedangkan badan puncaknya muncul ke atas permukaan laut. Yang keempat, Gunung Api Laut. Gunung Api Laut adalah gunung api yang muncul dari dasar lautan dengan puncak runcing tetapi tidak dapat mencapai ke permukaan laut. Yang kelima, ada Guyot. Guyot adalah gunung laut yang puncaknya datar dan puncaknya tidak dapat mencapai permukaan laut. Selanjutnya keenam, Punggung Laut. Punggung laut adalah pegunungan yang ada di dasar laut dan merupakan suatu bentuk proses peninggian yang terdapat di atas lautan yang serupa dengan adanya gunung-gunung di dataran. Yang ketujuh, Lubuk Laut. Lubuk Laut merupakan wilayah dasar laut berupa cekungan yang kedalamannya mencapai 2000 meter di bawah permukaan laut. Yang kedelapan, Ambang Laut. Ambang Laut merupakan pegunungan di dasar laut yang terletak di antara 2 laut dalam. Kesembilan, Palung. Palung merupakan wilayah dasar laut berupa ngarai yang sangat dalam, sempit dan panjang. Palung laut memiliki kedalaman hingga ribuan meter.
Baik, yang terakhir ada teluk. Teluk adalah kebalikan dari tanjung yang sudah dibahas di bab 1, yang mana teluk adalah daerah laut yang menjorok ke daratan. Kesimpulan. Bentuk-bentuk muka bumi di darat ada 10. Yang pertama gunung yang memiliki 3 bagian, yaitu puncak, lereng, dan kaki gunung. Kedua pegunungan. Ketiga bukit. Keempat perbukitan. Kelima dataran tinggi. Keenam dataran rendah. Ketujuh lembah. Kedelapan danau. Kesembilan sungai yang memiliki 3 bagian, yaitu hulu, hilir, dan muara. Ke-10 tanjung. Lalu bentuk-bentuk muka bumi di laut ada 10. Yang pertama dangkalan, yang kedua lereng, benua, yang ketiga pulau gunung api laut, yang keempat gunung api laut, yang kelima guyot, yang keenam punggung laut, yang ketujuh lubuk laut, yang kedelapan ambang laut, yang kesembilan palung, dan yang ke-10 teluk. Baik, itulah tadi kesimpulan dari materi bentuk-bentuk muka bumi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.